Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini menemui kembali Sobat Sehat. Ini adalah video saya yang ke-566 yang akan menjelaskan tentang bab 4 Program Prioritas Nasional atau PPN Standar 4.4 Program Penanggulangan Tuberkulosis. Kriteria 4.4.1 Puskesmas melaksanakan pelayanan kepada pasien TBC mulai dari penemuan kasus TBC pada orang yang terduga TBC, penegaan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan TBC, serta tata laksana kasus yang terdiri atas pengobatan pasien beserta pemantauan dan evaluasinya. Adapun pokok pikiran dari kriteria 4.4.1 meliputi A. Penanggulangan tuberkulosis adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat tuberkulosis. B. Tuberkulosis merupakan permasalahan penyakit menular, baik global maupun nasional. Upaya untuk penanggulangan penularan tuberkulosis merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan. C. Program penanggulangan tuberkulosis direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti dalam upaya mengeliminasi tuberkulosis. D. Penetapan indikator kinerja TBC terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. E. Pelayanan pasien TBC dilaksanakan melalui 1. Pelayanan kasus TBC sensitif obat atau SO yang terdiri atas A. Penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif. B. Diagnosis dilakukan sesuai standar dengan pemeriksaan tes cepat mikroskopis dan biakan. C. Molekuler pengobatan TBC sesuai standar. Dan D. Pemantauan pasien TBC dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis pada akhir bulan kedua, akhir bulan kelima, dan pada akhir pengobatan. 2. Pelayanan kasus TBC resisten obat atau RO dilakukan dengan A. Penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif. B. Kemampuan puskesmas dalam melakukan penjaringan kasus TBC RO dan merujuk terduga untuk melakukan diagnosis jika diperlukan. C. Kemampuan puskesmas dalam melanjutkan pengobatan pasien TBC RO, dan D. Kemampuan puskesmas dalam melakukan rujukan pemeriksaan laboratorium dan tindak lanjut atau follow up bagi pengguna layanan TBC RO. 3. Pemberian pengobatan pencegahan TBC pada anak dan ODA. 4. Pemberian edukasi tentang penularan pencegahan penyakit TB dan etika batuk kepada pasien dan keluarga. 5. Pemberian layanan oleh puskesmas dalam pengawasan menelan obat atau PMO bagi pasien TBC SO dan TBC RO. 6. Kewajiban melaporkan kasus TBC pada pengelola Program Nasional Penanggulangan TBC. 7. Pengikutsertaan dalam pemantauan mutu laboratorium mikroskopis TBC sesuai dengan ketentuan program TBC. Dan 8. Penguatan peran lintas program, lintas sektor, dan komunitas dalam penerapan pembauran negeri dan swasta atau Public Private Mix atau PPM, pelibatan organisasi profesi,
Asosiasi Fasiankes, BPJS, dan lain-lain. Selanjutnya, elemen penilaian F, upaya promotif dan preventif dilakukan dalam rangka penanggulangan program TB sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. G, program pengendalian tuberkulosis perlu disusun dan dikoordinasikan baik dalam upaya preventif maupun upaya kuratif di puskesmas melalui strategi pengawasan langsung dari pengobatan jangka pendek atau DOTS, Directly Observed Treatment Short Course. Untuk menjalankan strategi ini, puskesmas membentuk tim DOTS. H. Untuk tercapainya target program penanggulangan TBC nasional, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota harus menetapkan target indikator kinerja penanggulangan TBC tingkat daerah berdasarkan target nasional dan memperhatikan strategi nasional yang selanjutnya dijadikan dasar bagi puskesmas dalam menetapkan sasaran serta indikator kinerja yang dipantau setiap tahunnya. I. Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disertai dengan analisis capaian. Analisis capaian indikator dilakukan dengan metode analisis sesuai dengan pedoman atau panduan yang berlaku, misal dengan merujuk pada metode analisis situasi yang terdapat di dalam buku Pedoman Manajemen Puskesmas. J. Rencana program penanggulangan tuberkulosis disusun dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah pengendalian tuberkulosis di wilayah kerja puskesmas dengan pelibatan lintas program yang terintegrasi dengan RUK dan RPK, pelayanan UKM maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian. Pokok pikiran K. Pencatatan dan pelaporan pelayanan penanggulangan tuberkulosis baik secara manual maupun elektronik dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan atau pihak lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dapat dilakukan secara tertulis atau penyampaian secara langsung melalui pertemuan-pertemuan seperti lokakarya mini bulanan, pertemuan tinjauan manajemen, dan forum lainnya. Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 4.4.1 meliputi A. Ditetapkan indikator dan target kinerja penanggulangan tuberkulosis yang disertai dengan capaian dan analisisnya. Berarti ini ada regulasi, ada dokumen, dan siap untuk diwawancarai. Elemen penilaian yang B. Ditetapkan rencana program penanggulangan tuberkulosis. Berarti disiapkan regulasinya. C. Ditetapkan tim TB DOTS di puskesmas yang terdiri dari dokter, perawat, analisis laboratorium, dan petugas pencatatan pelaporan terlatih. Berarti ini disiapkan regulasinya. Kemudian D. Tersedia logistik, baik OAT maupun non-OAT sesuai dengan kebutuhan program serta dikelola sesuai dengan prosedur. Di sini harus disiapkan regulasi, dokumen, dan Sobat Sehat harus siap karena akan diobservasi dan akan diwawancarai oleh surveyor. Selanjutnya, elemen penilaian yang E, dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan, pedoman panduan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Pada elemen penilaian yang E ini, Sobat Sehat harus menyiapkan regulasi, dokumen, dan siap diobservasi maupun siap untuk diwawancarai. Kemudian elemen penilaian F, dikoordinasikan dan dilaksanakan program penanggulangan tuberkulosis sesuai dengan rencana yang disusun bersama secara lintas program dan lintas sektor. Di sini Sobat Siap harus menyiapkan regulasi, dokumen, dan
wawancara. Kemudian elemen penilaian G, dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perbaikan program penanggulangan tuberkulosis. Di sini harus siap dokumen dan siap untuk diwawancarai. Selanjutnya elemen penilaian H, dilakukan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini harus disiapkan regulasi, dokumen, dan siap untuk diwawancarai. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 4.4.1. Kita akan bertemu di video 567 untuk membahas tentang bab 4, Program Prioritas Nasional atau PPN, standar 4.5, pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya, kriteria 4.5.1, program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, serta faktor risikonya direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti. Sobat Sehat, sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.